Teman-teman, kamu pernah gak sih takut ketinggalan berita atau updatean di media sosial? Entah itu updatean dari teman-teman kamu atau dari idola kamu. Pokoknya kayak selalu pengen tahu apa yang lagi dilakuin mereka, apa yang sedang terjadi dengan mereka. Intinya gak mau ketinggalan berita tentang mereka sedikit pun. Atau pernah gak ketika lihat instastory teman, mereka lagi pada ngumpul, tapi kamu gak diajak. Terus kamu ngerasa kayak udah ketinggalan banyak hal yang terjadi dengan teman-temanmu hanya karena kamu gak ada di situ bareng mereka. Dan akhirnya kamu ngerasa cemas berlebihan, takut tidak diterima karena tertinggal, merasa diasingkan, dan lain sebagainya. Atau pernah juga gak sih kamu post instastory yang sebenarnya kamu tujukan untuk dilihat sama si X misalnya. Terus ketika si X sudah lihat, kamu ngerasa senang dan ada rasa puas. Tapi ketika si X belum lihat, kamu kayak kepikiran, yah dia belum lihat, mana benar lagi 24 jam story gue udah mau hilang. Atau barangkali kamu, kalau kamu sering update nih ya, ketika kamu ngelihat updatean teman-teman di Instagram, tapi kamu sendiri gak punya bahan updatean. Terus kamu ngerasa kayak, gue update apa lagi ya? Seolah udah jadi kewajiban kamu untuk tahu apa yang mereka lakuin, dan kewajiban kamu juga untuk memberitahu mereka apa yang lagi kamu lakuin. Menurut aku pribadi, kondisi dan perasaan-perasaan yang aku sebutin tadi itu bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal. Dikatakan normal ketika kamu merasa pikiran dan keseharianmu tidak terganggu dengan perasaan-perasaan tersebut. Tapi ini sungguh menjadi sangat tidak normal ketika justru kamu sendiri terganggu dengan perasaan-perasaan itu. Misalnya, kamu merasa keseharianmu jadi terganggu, jadi mantengin handphone terus. Gak megang handphone beberapa menit aja udah berat rasanya. Seolah saat kita pergi sebentar dari sosmed itu, kita ngerasa kayak udah ketinggalan berita bertahun-tahun gitu. Dan ini bahaya loh. Aku baru tahu kalau ternyata hal kayak gini tuh dinamain FOMO, alias Fear of Missing Out. Artinya takut ketinggalan berita di sosial media, takut nggak update. FOMO ini adalah penyakit para penggila media sosial. Mereka akan risau karena belum buka Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Ini aku ambil satu artikel dari teen.co.id. Simple aja aku bacain. Mereka menulis cara mengatasi FOMO, yaitu dengan yang pertama, atur waktu online. Dalam sehari batasi waktu online enggak lebih dari 2 jam. Kedua, matikan notifikasi. Ini akan membantu kamu untuk lebih cooling down dan enggak terus-terusan ngecek sosial media. Ketiga, kalau mau lebih ekstrim, uninstall aplikasi media sosial tersebut di handphone. Untuk baca lebih lengkapnya, silakan teman-teman bisa cross-check sendiri tentang FOMO. Ada banyak kok di artikel, di podcast, atau di YouTube. Dimanapun pasti akan ada yang lebih kompeten yang akan menjelaskan di sana tentang solusi bagaimana biar bisa sembuh dari si FOMO. Karena beberapa artikel yang aku baca, solusinya beda-beda tentang mengatasi si FOMO ini. Nah, aku pribadi punya pengalaman sendiri nih tentang cara mengatasi FOMO. Cerita sedikit ya. Jadi sekitar bulan Februari 2019, aku lagi main kumpul sama teman-temanku. Pas lagi nyantai-nyantai gitu, tiba-tiba ada salah satu temanku ngomong sesuatu yang aku gak suka. Barangkali aku cuma baper saat itu. Tapi ternyata dampaknya membawa perubahan yang sangat-sangat besar. Katakanlah, aku memang baper dengan kata-kata dia saat itu. Akhirnya gara-gara baper, aku jadi males main Instagram. Yang memang kebetulan saat itu udah dalam keadaan males juga. Jadi makin males lah. Awalnya aku masih buka Instagram tapi diem-diem. Maksud diem-diem tuh tidak meninggalkan jejak. Artinya nggak bikin instastory, nggak ngeliat instastory orang, juga nggak nge-like dan nggak komen postingan orang. Bulan berikutnya,
aku mulai males bahkan untuk sekedar membuka. Dan naik ke level lebih ekstrim, yaitu uninstall Instagram. Biar nggak dibuka-buka terus, karena memang udah nggak ada kepentingan. Terus itu bertahan beberapa bulan, sampai akhirnya aku mikir, kan udah nggak pernah dibuka. Mendingan sekalian dinonaktifin aja deh akunnya. Jadilah akun nonaktif. Dan itu bertahan sampai bulan Oktober. Terhitung dari bulan Maret sampai Oktober aku off dari Instagram, puasa Instagram, jadi lebih kurang 7 bulan lah ya. Dan itu sangat-sangat efektif dalam mengatasi FOMO. Ada 3 dampak besar yang didapatkan setelah puasa Instagram, versi aku pribadi. Yang pertama, tidak lagi takut ketinggalan berita atau updatean, karena udah terbiasa untuk enggak ngecekin updatean orang. Kayak yang tadi aku bilang di awal, kamu pernah gak sih ketika lihat instastory temen, mereka lagi pada ngumpul, tapi kamu gak diajak, terus kamu ngerasa cemas berlebihan, takut tidak diterima lagi karena ketinggalan, takut diasingkan. Nah, coba deh kalau kamu gak lihat storynya dia, kamu gak akan tahu kalau mereka main bareng dan kamu gak diajak. Kalau gak tahu, gak akan cemas berlebihan, gak akan ada rasa takut diasingkan, dan lain sebagainya. Kalau aku sih, lebih baik nggak tahu tapi pikiran tenang, bisa tetap santai, daripada update banget tahu semuanya, tapi cemas, khawatir, takut, inilah, itulah, dan lain-lain. Terus yang kedua, puasa Instagram juga merupakan proses belajar untuk tidak memberikan makan rasa puas dalam diri sendiri dan orang lain. Maksudnya gimana sih? Gini, kamu pernah nggak sih buat instastory cuma ngarep biar dapat pujian, biar ada yang bales muji-muji gitu. Terus kalau udah dapat pujiannya, kamu seneng, puas. Nah, dengan puasa Instagram, kamu kan udah sangat bisa menahan diri untuk tidak update setiap saat. Artinya secara nggak langsung, kamu tidak membiarkan pujian-pujian itu masuk untuk memberimu rasa puas. Itu kan untuk diri sendiri ya. Terus gimana maksudnya tidak memberi makan rasa puas untuk orang lain? Nah, andai kata ada si X post instastory, dia pengen banget story-nya dilihat sama kamu. Dia pasti senang dan puas banget dong ketika kamu ada di daftar viewers instastory-nya dia. Tapi karena kamu udah terbiasa untuk nggak ngecekin instastory orang, akhirnya story si X pun nggak kamu lihat. Nah, berarti kan secara nggak langsung kamu tidak memberikan dia rasa senang dan puas, karena story-nya nggak kamu lihat. Lagi pula, kalau itu memang ditujukan untuk kamu, pasti dia sampaikan ke kamu langsung dong. Sedangkan yang di instastory-nya kan kamu nggak tahu isinya apa. Gimana kalau itu berupa sindiran, atau sesuatu yang membuat kamu iri, minder, atau insecure? Nah, muncul lagi kan penyakit-penyakit lainnya. Yang ketiga, puasa Instagram memberikan kita waktu untuk bisa fokus sama diri sendiri. Kamu gak akan lagi sempat mikirin mau update apa, atau mikirin orang lain update apa, karena pada akhirnya kamu akan sadar bahwa bukan kewajiban kamu kok untuk memberitahu semua orang tentang apa yang sedang kamu lakukan, apa yang kamu punya, apa yang kamu dapat, dan apa yang kamu rasakan. Juga bukan kewajiban kamu pula untuk tahu mengenai itu semua dari orang lain. Jadi, aku simpulkan ya. Puasa Instagram ini menurutku adalah proses membersihkan diri dari segala penyakit-penyakit ketergantungan tadi ya. Dari FOMO, dari rasa ingin pamer atau ingin memperlihatkan kebahagiaan. Proses belajar untuk tidak memberi makan rasa puas juga tadi. Terus juga terhindar dari rasa cemas, iri, minder, insecure, overthinking. Lah gimana mau ngerasain itu semua? Kitanya aja kan gak pernah liatin hidup orang di Instagram. Teman-teman, aku bisa bicara ini karena aku mengalaminya sendiri, mulai dari FOMO dan penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh Instagram. Tapi bukan berarti Instagram itu bawa penyakit ya. Karena yang harus kita garis bawahi adalah kondisi psikis orang itu beda-beda. Jadi untuk kamu yang merasa ini semua sangat normal dan FOMO ini tidak mengganggu sedikit pun, ya it's okay. Berarti kamu gak butuh puasa Instagram. Selesai masalahnya. Jadi udahlah, gak perlu memerangi yang berbeda. Gak perlu bilang bahwa ini berlebihan.
Karena ada banyak di luar sana yang merasa FOMO ini sudah sangat mengganggu pikiran dan keseharian. Nah, untuk itu barangkali kamu harus coba puasa Instagram untuk bisa merasakan perubahan-perubahan positifnya sendiri. Teman-teman, aku bukan anak psikologi, mohon maaf kalau terdengar so tahu. Aku hanya bicara berdasarkan apa yang aku alami dan apa yang aku rasakan. Oke deh, kayaknya sampai di sini dulu pertemuan tanpa temu kita. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga selalu bisa diperbaiki jadi semakin lebih baik lagi.